Alhamdulillah washolillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita bertemu lagi di dalam majelis di hari Senin ini ya, walaupun dengan seadanya karena ini hujan yang luar biasa dari tadi siang tuh ya. Hujannya awet, tetapi semoga keistiqomahan kita juga awet ya. Tak menurun pula drastis gitu ya karena hujan. Ikhwatullah, lanjutkan pelajaran mengenai Tadhkiratus Sami, bagaimana adab penuntut ilmu terhadap dirinya, yakni diantara obat penyakit kesombongan. Karena kesombongan itu adalah ghamtun nas ya, diantaranya merendahkan manusia. Di antara obat dari merendahkan manusia ialah merenungkan firman Allah ya, bahwa obat penyakit itu ada di dalam Al-Qur'an ya, segala penyakit hati ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Juga selain di ayat 11, ayat 13-nya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan juga firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah menganggap diri kalian suci, dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Surah An-Najm ayat 32. Jadi tidak ada orang yang suci ya, yang bersih hatinya. Bersih hatinya, sebersih-bersih, sebening-beningnya itu tidak ada dosa maksudnya gitu ya, tidak ada. Itu enggak ada. Itu ya mustahil. Pasti ada kesalahan ya. Ketika orang itu merasa tanpa celah, berarti itu merasanya itu adalah celahnya sendiri gitu ya gitu. Karena itu adalah ujub gitu ya, gitu, bangga diri. Nah, itu. Itulah celahnya gitu. Jadi tidak ada orang yang suci. Gitu ya. Jangan menganggap diri kita suci gitu ya. Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang dihina lebih bersih hatinya. Di sisi Allah lebih mulia amalnya dan lebih ikhlas niatnya. Ya. Ya bisa jadi dan lebih ikhlas. Ikhlas dihina juga gitu ya. Sebagaimana dikatakan, innallaha akhfa salasatan fi salasatin waliyahu fi ibadihi walidahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi ma'asihi. Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya, menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya, dan menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan terhadapnya.
menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan terhadapnya gitu ya. Maka sejadi yang dihina itu lebih mulia ya gitu. Di antara akhlak-akhlak yang terpuji, di antaranya selalu bertobat kepada Allah, ikhlas, yakin, takwa, sabar, ridho, qanaah, zuhud, tawakal, dan menyerahkan urusan kepada Allah, kebersihan batin, baik, sangka, memaafkan, perilaku yang baik. Ya, tuh berbaik sangka, maafkan, terus perilaku yang baik, mengakui kebaikan, bersyukur atas nikmat Allah, mengasihi makhluk Allah, malu kepada Allah dan manusia. Mencintai Allah merupakan pokok utama yang menyatukan segala sifat-sifat yang terpuji, dan hal itu hanya terrealisasi dengan mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surah Al-Imran ayat 31. Selanjutnya adab, yakni berusaha dan bersungguh-sungguh dan ingin menambah kebaikan. Ini ke-10, hendaknya ingin selalu menambah kebaikan, berusaha keras dan bersungguh-sungguh menjaga wirid-wirid secara rutin ya. Wirid-wirid bacaan-bacaan ya, zikir itu ya diantaranya. Ibadah menyibukkan diri dengan mengisi waktu dengan kebaikan, membaca dan mengajar, menelaah dan berpikir, memberi catatan dan menghafal, serta menulis dan mengkaji terus-menerus ya gitu ya. Kesungguhan dalam kebaikan ya. Tidak patut menyanyiakan sebagian dari waktu hidupnya untuk selain lahannya, yaitu ilmu dan amal, kecuali untuk sesuatu yang mendesak seperti makan, minum, ya, tidur, istirahat dari penat, ya, menunaikan hak istri atau tamu, mencari makan dan hajat lain, atau karena sakit dan lainnya yang menghalangi kesibukan, gitu ya. Tidak apa-apa itu, karena memang itu juga bermanfaat, gitu ya, waktu untuk demikian, ya. Karena sisa umur seorang mukmin ya sesungguhnya tidak ternilai ya, tidak ternilai harganya. Makanya nih, artinya sisa umur manusia hingga wafat tidak mungkin dinilai dengan harga tertentu, karena ia lebih berharga dari harga apapun. Karena sisa umur ya adalah modal utama untuk berbekal ke akhirat. Kata tak ternilai itu ya berarti apa yang diungkapkan oleh manusia pada zaman ini, yaitu tidak bisa dinilai dengan harga apapun ya. Itu ya, umur itu ya, insya Allah tidak bisa dinilai gitu ya. Dan barang siapa yang 2 harinya sama, maka dia merugi. Itu ya. Sebagian ulama tidak meninggalkan kesibukan karena penyakit yang ringan atau sakit yang ringan. Sebaliknya mereka mencari kesembuhan melalui ilmu dan menyibukkan diri dengannya. Sebagaimana yang dikatakan, "Idza maridna tadawaina bidzikrikum wa natruku al-dzikra ahyanan fanan takisu." Jika kami sakit, kami berobat dengan mengingat kalian, dan terkadang kami tidak mengingat kalian, maka kami sengsara tuh ya. Kalau tidak menuntut ilmu, sengsara gitu ya gitu. Itu katanya tuh, kata siapa? Kata ulama terdahulu tuh ya, Masya Allah. Kalau kita justru menuntut ilmu harus bayar demikian sekian membuat sengsara, padahal tidak gitu ya. Tidak rugi lah ya. Tidak ada kerugian dalam
menuntut ilmu, nggak ada ruginya ya. Terus bertambah kebaikan ya, bertambah dan bertambah kebaikan terus menerus ya gitu. Nggak ada ruginya ya itu ya. Prasangka kita yang membuat itu rugi gitu ya gitu. Kenapa? Hal itu karena derajat ilmu adalah derajat warisan nabi-nabi dan martabat-martabat yang tinggi yang tidak diraih kecuali dengan kerja keras jiwa. Dalam Sahih Muslim dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Tidak diraih ilmu itu ya dengan tubuh yang bermalas-malasan, dengan tubuh yang santai-santai aja gitu ya gitu. Nggak bisa gitu ya gitu. Dalam hadis juga, khufatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci ya gitu. Tuh, surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara dibenci yang nggak disukai gitu ya gitu. Sebagaimana dikatakan juga wala buddha dunas syah dimin ibarin nahli, untuk memanen madu harus siap disengat lebah kan gitu ya. Kalau kita ingin memanen madu, siap-siaplah disengat lebah gitu ya kan itu. Ini riwayatnya bisa dibaca aja ya. Nah, ini ada juga dikatakan bagaimana dabab peta lil mahdi wasauna qad balagu jahdan nufusi wa alqau dunahul uzra fakabaru al majda. Oh ya, dabab talil majdian yang pertama, maaf ya. Hatta mala aksaluhum wa nakal majda man aufa wa man sabaro. Engkau merangkak ke kemuliaan sementara orang-orang yang bergegas telah mencapai usaha yang keras dan meninggalkan kain sarung demi meraihnya, maka mereka menundukkan kemuliaan hingga kebanyakan dari mereka merasa bosan merangkul kemuliaan dengan setia dan sabar. Nah, itu kesetiaan dan kesabaran terus menerus ya, walaupun susah payahnya gitu ya. Dan juga sebagaimana dikatakan sedikit lagi ya, la tahsabil majda tamron anta akilhu la tabalugul majda hatta tal akos sobro. Jangan menyangka kemuliaan itu dengan adalah kurma yang kamu santap, langsung santap aja gitu ya. Kemuliaan itu nggak bisa gitu ya. Kamu tidak akan mencapai kemuliaan sebelum mengenyam pahitnya buah kesabaran itu ya, menjadi orang-orang yang sabar ya gitu. Nah itu. Dan juga dikatakan kata Imam Asy-Syafi'i, hakun ala talabatil ilmi bulugu go yati juhudihim fil istiqsari min ilmihi wasabru ala kulli aridin duna talabihi wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nasson wastin baton warrok batu ilallahi ta'ala fil auni alaih. Patut bagi para penuntut ilmu mengerahkan segala usaha mereka untuk meningkatkan ilmu, sabar menghadapi segala rintangan yang menghadang jalannya, mengikhlaskan niat karena Allah untuk meraih
ilmu, baik secara tekstual atau kontekstual tuh ya. Tuh harus senantiasa ikhlas ya, baik tekstual kontekstualnya. Terus juga berharap kepada Allah dengan memohon pertolongan kepadanya untuk meraihnya. Dan juga Ar-Rabi berkata, Lam arasyafi akilan minaharin wala naiman bilailin lish tigolihi bit tasnifi. Aku tidak pernah melihat Asyafi'i makan di siang hari dan tidur di malam hari karena dia sibuk menulis. Itu sampai segitunya gitu ya, sibuk menulis ilmu sampai kata Arabi, aku tidak melihat Imam Syafi'i makan di siang hari dan tidur di malam hari. Segitunya gitu ya. Terus menerus gitu ya gitu. Kalau kita kadang ngantuknya itu ada saja gitu ya. Nah, itu ya. Laparnya ada saja gitu ya. Laparnya ada saja gitu ya, sampai-sampai ya nanti kondisi saum gitu ya. Kelaparan tuh ya. Ini sedang belajar gitu ya gitu. Insyaallah. Tapi tentunya juga namun begitu tidak patut membebani diri melebihi kapasitasnya agar tidak bosan dan jenuh ya. Bahkan bisa jadi ia menolak keras sehingga sulit untuk mengembalikannya. Akan tetapi hendaknya menjaga keseimbangan dan setiap orang lebih mengetahui kemampuan dirinya ya. Agar tentunya bagaimana ketika belajar juga tidak jenuh ya. Tidak bosan tuh ya. Ini tentunya kembali terus-menerus ya, agar tidak sulit. Nah, makanya ya berarti perlu keseimbangan bagaimana ya menurut ilmu ya, diiringi juga dengan hal-hal yang menguatkan sarana dan prasarananya dan juga menguatkan semangatnya ya. Ya, perlu menguatkan semangat dan juga giroh ya dalam menuntut ilmu ya. Demikian tuh mungkin untuk penjelasan tentang Sami ya. Wallahu fikum.